Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sejarah panjang umat manusia ada satu kaum yang namanya sering disebut dalam Al-Quran. Kaum yang diberi berbagai keistimewaan oleh Allah, namun juga berkali-kali mengingkari perjanjian dengannya. Mereka adalah Bani Israel, atau yang lebih dikenal sekarang dengan sebutan kaum Yahudi. Julukan Bani Israel berasal dari Nabi Yakub alaihissalam. Dalam bahasa Arab, Israel berarti hamba Allah atau kekasih Allah. Julukan ini sejatinya merupakan bentuk kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada mereka. Namun karena merasa dirinya istimewa, kaum Yahudi mulai menyombongkan diri dan meremehkan bangsa-bangsa yang lain. Tak hanya itu, mereka dikenal sebagai kaum yang membangkang, bahkan kerap memutarbalikkan syariat yang dibawa oleh para nabi. Lalu bagaimana sikap Allah terhadap kaum ini? Berikut adalah 3 janji Allah kepada Bani Israel sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Janji yang pertama adalah hukuman atas kerusakan pertama. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kaum Yahudi atas sifat pembangkangan dan kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi. Dalam surah Al-Isra ayat keempat, Allah berfirman, "Wa qad laina illa bani Israila fil kitabi latufsiduna fil ardi marataini wa la ta'lunna uluwan kabira." Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ketika kerusakan pertama itu terjadi, Allah mengirimkan hamba-hambanya yang kuat untuk menghancurkan mereka. Mereka diusir, dicerai-beraikan, dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Ini terjadi di masa lampau ketika bangsa Yahudi melakukan pengkhianatan dan membunuh para nabi. Dalam sejarah Islam, saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin, kaum Yahudi diusir dari tanah Palestina dan Syam. Mereka tercerai-berai, mengalami kehinaan dan tidak lagi menjadi kekuatan besar.
Lalu janji Allah yang kedua adalah kebangkitan sementara. Namun Allah memberi mereka kesempatan kedua. Setelah mereka hancur, Allah izinkan mereka bangkit kembali, bahkan dengan kekuatan yang besar. Ini adalah janji kedua Allah. Dalam surah Al-Isra ayat ke-6, Allah berfirman, Summa radatna lakumul karata alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kembali kepadamu kekuasaan terhadap mereka dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar jumlahnya. Hari ini kita bisa melihat bagaimana janji ini menjadi kenyataan. Bangsa Yahudi kembali ke tanah Palestina, mendirikan negara Zionis Israel, dan menguasai banyak sektor strategis dunia, mulai dari ekonomi, politik, hingga media internasional. Mereka didukung oleh kekuatan militer negara-negara besar di dunia. Namun sayangnya, kebangkitan itu tidak mereka gunakan untuk menegakkan keadilan. Mereka kembali membuat kerusakan di muka bumi, terutama di tanah suci Palestina. Lalu janji yang ketiga adalah kehancuran kembali. Setelah diberi kesempatan dan tetap membangkang, Allah mengancam dengan janji ketiga, yaitu kehancuran yang kedua kalinya. Perhatikan ayat selanjutnya, surah Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awala marati wa liyutabbiru ma alau tadbira. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid atau Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ayat ini memberi harapan kepada umat Islam bahwa kezaliman itu tidak akan kekal. Bangsa Yahudi akan kembali mengalami kehancuran sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya. Hari ini kita menyaksikan penderitaan rakyat Palestina, namun kita juga percaya pada janji Allah. Akan datang masa ketika kaum Zionis akan ditaklukkan kembali. Mereka akan kehilangan kekuasaan dan kaum muslimin akan kembali berjaya. Sahabat beriman, saudaraku yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini bukan hanya sejarah, ini adalah pelajaran bahwa siapapun yang diberi nikmat oleh Allah tetapi mengingkarinya pasti akan berakhir dengan kehinaan. Dan siapapun yang bersabar dan berpegang teguh kepada Allah, maka kemenangan akan datang meski harus menanti waktu yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.